Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali di pembahasan soal SBMPTN Sosum Sejarah. Saya doakan semoga kalian yang menonton video ini bisa lulus di universitas dan perguruan tinggi yang kalian inginkan. Oke, lanjut ke soalnya. Materi dari soal ini adalah kedatangan bangsa barat dan kolonialisme. Herman Willem Daendels diangkat menjadi gubernur Hindia Belanda pada tahun 1808 sampai 1811 mewakili pemerintahan Louis Napoleon, saudara dari Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte. Herman Willem Daendels memiliki tugas utama, yaitu opsinya A. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 wilayah, B. Membangun pelabuhan Tanjung Perak dan Ujung Kulon, C. Melaksanakan sistem kultur prosenten, D. Melindungi Pulau Jawa dari serangan Inggris, dan E. Melaksanakan kebijakan sewa tanah atau land rent. Oke, untuk pembahasannya sendiri kalian bisa lihat di materi yang sudah saya upload sebelumnya. Bisa diklik card yang ada di sini, atau bisa dicek link video yang ada di deskripsi. Jadi pembahasan lengkapnya ada di sana, materi fullnya ya. Kita lanjut ke pembahasan soalnya. Jadi Herman Willem Daendels. Daendels ini adalah orang Belanda yang diutus ke sini oleh orang Prancis yang bernama Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte. Kok bisa? Karena pada tahun 1795 ya terjadi perang antara Prancis melawan Belanda, dan perang tersebut dimenangkan oleh Prancis, sehingga Belanda di sini dikuasai oleh Napoleon Bonaparte. Lalu Napoleon mengangkat adiknya Louis Napoleon untuk menjadi raja di Belanda. Saat itu Belanda diganti namanya menjadi Republik Batav. Jadi ceritanya seperti itu. Dalam kata lain, Daendels adalah orang Belanda yang bertugas menjadi gubernur Hindia Belanda di sini di bawah pemerintahan Prancis. Lanjut, apa saja yang dilakukan Daendels selama berkuasa di Nusantara 1808 sampai 1811? Yang pertama yang sangat terkenal yaitu kerja Rodi. Kerja Rodi membangun jalan raya dari Jawa Barat hingga Jawa Timur, dari Anyer ke Panarukan. Yang kedua, Daendels juga membangun pabrik senjata di Gresik. Pabrik senjata di Gresik ya. Setelah itu, Daendels membangun pelabuhan. Pelabuhan di mana saja? Ada di Tanjung Perak, Jawa Timur, dan Ujung Kulon di Jawa Barat. Jawa bagian barat ya, bukan provinsi Jawa Barat. Lalu apalagi? Daendels juga memperkenalkan sistem direct rules. Sistem direct rules ini adalah pengangkatan para bupati atau penguasa-penguasa lokal sebagai pegawai pemerintah. Jadi para penguasa lokal itu diangkat sebagai pegawainya si Daendels gitu. Lalu apalagi kebijakan Daendels? Yang nomor 5. Kerja Rodi, pabrik senjata, pelabuhan Tanjung Perak, Ujung Kulon, direct rules. Lalu memperkenalkan sistem pengadilan gaya barat ya, pengadilan barat. Oke, lebih kurang itulah kebijakan yang dilakukan oleh Herman Willem Daendels selama berkuasa di Hindia Belanda, lebih kurang 3 tahun. Tujuan dari semua kebijakan ini cuma satu sebenarnya, yaitu melindungi Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kok begitu gitu kan? Karena kita lihat dari sistem yang pertama, ada yang ketinggalan satu lagi nih, yang nomor 6-nya, yaitu membagi Jawa menjadi 9 wilayah. Jadi itu dia kebijakan Daendels di Hindia Belanda. Oke, semua kebijakannya itu bermuara pada satu tujuan, yaitu melindungi Pulau Jawa dari serangan Inggris. Apa hubungannya dengan Inggris? Karena memang sejak zaman VOC dulu ya, Hindia Belanda ini menjadi rebutan bangsa asing, tidak cuma Inggris, Portugis dan Spanyol juga ada. Kebetulan ketika Daendels yang berkuasa di sini di bawah pemerintahan Prancis, Inggris ingin menguasai Pulau Jawa karena di Eropa sendiri Prancis terlibat perang melawan Inggris. Jadi salah satu faktornya kenapa Inggris pengen masuk sini ya, karena di Eropa sendiri Inggris terlibat perang melawan Prancis.
yaitu orang atau pemerintahan yang mengutus Daendels untuk menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda. Jadi inilah tugas utama dari Herman Willem Daendels. Untuk pembahasan lengkapnya silahkan dicek video yang ada linknya di deskripsi ya. Oke, jadi untuk soal ini kita sudah tahu jawabannya adalah melindungi Pulau Jawa dari serangan Inggris. Untuk opsinya sendiri mungkin di sini yang bukan kebijakan Daendels yaitu yang C dan yang E. Melaksanakan sistem kultur prosenten ini terjadi pada masa kultur stelsel. Pada waktu itu gubernur Hindia Belanda adalah Johannes Graaf van den Bosch. Kalau melaksanakan kebijakan sewa tanah atau Landrenstelsel ini pada masa pemerintahan Inggris nih setelah si Daendels. Jadi pada tahun 1811 kan Daendels pulang ke Eropa, sempat digantikan beberapa bulan oleh Jansen, namun Jansen gagal mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris hingga masuklah pemerintahan Inggris dan gubernur jenderalnya bernama Thomas Stamford Raffles. Jadi Landrenstelsel ini si Raffles atau Raffles yang melaksanakannya di Hindia Belanda. Ya. Oke teman-teman, itu pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like dan subscribe. Jangan lupa untuk follow juga Instagram Heroiscan Studio @heroiscan.ig. Sekian dan terima kasih.